Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di e-channel bersama saya, I Wijayanto. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah ilmu pelet yang dilakukan dengan menggunakan media foto di Facebook atau di Instagram, ya. Jadi memang sekuat apapun kita menghimbau, khususnya bagi para wanita, agar jangan terlalu mudah ya mengumbar foto-foto di media sosial, tetapi tetap saja akan diabaikan, ya. Karena memang ini zamannya narsis, ya, zaman dimana orang semuanya ingin dikenal, ya. Bahkan tidak cantik pun zaman sekarang bisa direkayasa, bisa diedit dengan berbagai aplikasi agar kemudian menjadi cantik. Pertanyaannya apa tujuannya? Pasang foto begitu, sementara mereka adalah mayoritas orang-orang yang sudah bersuami. Padahal bagi seorang wanita yang sudah bersuami, ya kecantikannya hanya dipersembahkan untuk suaminya, tidak kemudian dipertontonkan atau dipamerkan kepada orang lain, ya. Jadi mata laki-laki itu banyak yang jahat dan serakah, ya. Biarpun misal dia sudah memiliki istri, tetapi ketika dia melihat wanita yang cantik, dia tidak peduli apakah wanita itu sudah punya suami atau tidak. Keserakahan atau kerakusannya tadi membuat yang bersangkutan ingin memilikinya, ingin merasakannya. Nah, sehingga kemudian kalau sudah namanya serakah, menghalalkan segala cara, termasuk dengan menggunakan ilmu pelet, ya. Dan memang ilmu pelet itu sesuatu yang membutuhkan media, ya, membutuhkan bukhul untuk ditiup, begitu ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Falaq. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi pada ayat yang keempat, ya, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa as-sawahiru tanfuthu fil uqadi allati ta'kiduha fil khayti tanfukhu fiha bisyai'in taquluhu min ghairi rikin. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan atau meniupkan. Jadi mekanisme sihir itu umumnya dilakukan dengan meniup kepada sesuatu, ya, yaitu tukang-tukang sihir wanita yang menghembuskan sihirnya pada buhul-buhul, ya, yang dipintal, kemudian pintalan itu diikat dan ditiup, ya, dengan memakai mantra tanpa ludah, ya. Nah, jadi dalam surat Al-Falaq ini, ya, ada dua kan yang bisa kita lihat, bahwa yang pertama, mekanisme sihir itu biasanya dilakukan dengan melakukan tiupan-tiupan. Yang kedua, membutuhkan bukhul. Bukhul itu apa? Ya, bukhul itu bisa kita pahami sebagai media, alat untuk mengirimkan sihir tadi, ya. Biasanya bukhul itu terdiri dari bekas potongan kuku, bekas potongan rambut. Maka saya pernah membuat video bahwa rambut yang sudah dipotong itu jangan dibuang sembarangan. Nanti
linknya saya cantumkan di deskripsi ya. Kemudian membutuhkan juga beberapa informasi seperti binti siapa, kemudian kapan tanggal lahirnya, dan semua informasi itu kan ada di media sosial. Nah, jadi mereka tinggal lihat saja, cari yang cantik, dapat informasinya, dan kemudian melancarkan ilmu peletnya atau ilmu sihir. Dan ilmu pelet ini lebih berbahaya sebenarnya daripada sihir tafrik. Sihir tafrik itu adalah sihir perceraian ya. Kenapa? Ya kalau sihir perceraian itu membuat orang bercerai, tetapi ketika ilmu pelet ini yang dilancarkan, misal kepada seorang wanita yang sudah terikat pernikahan, artinya ketika wanita itu tumbuh rasa suka dan cintanya kepada si pengirim pelet tadi, ya sekalian ya di dalamnya juga ada unsur sihir tafriknya ya. Kita bisa lihat tuh di berbagai video di media sosial, di YouTube ya, banyak kan pengajaran-pengajaran yang demikian ya. Jadi mewiridkan sesuatu ya, setelah itu nanti mengirimkan khodamnya, tawakkalu ya khuddama hazihil ayati syarifati, apa yang mau digunakan, misal yang paling dahsyat jib wa tahyij ya, kemudian harik dan seterusnya. Coba bayangkan kalau kemudian di media sosial itu fotonya kelihatan penuh ya, dari ujung rambut atas sampai ke ujung kaki. Dia tinggal mengatakan tawakkalu ya khuddama hazihil ayati syarifati atau asma'i syarifati biharrik ya, maka buatlah merasa panas ya. Dia tinggal menunjuk anggota tubuhnya tadi, kemudian dia tiupkan ya. Itu kenapa memasang foto di media sosial sangat tidak dianjurkan ya. Nah, selain itu kalau kita lihat kan banyak ayat-ayat Al-Quran yang kemudian digunakan untuk wirid-wirid yang demikian. Jadi ayat Al-Quran itu Al-Furqan, pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Orang boleh saja rajin mewiridkan sebuah ayat ya, misal rajin wiritan surat Al-Fatihah, atau rajin wiritan juga ayat yang terkenal, misal surat Toha ayat 39, wa alqaitu alaika mahabatan minni walitusna'a ala aini, atau rajin wiritan surat Yusuf ayat yang keempat, itqala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasamsa wal qamar ra'aituhum lisajidin, atau rajin wiritan surat Yusuf ayat 31, falamma ra'ainahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ini kan ayat-ayat yang populer dalam ilmu mahabbah ya. Tetapi sesungguhnya ayat Al-Quran itu adalah huda linnas, petunjuk bagi manusia ya, dan Al-Furqan, pembeda antara perkara yang hak dan perkara yang batil. Jadi ayat Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk diamalkan, dan untuk diajarkan ya. Jadi tidak untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Nah, oleh karena itu apalagi kemudian yang dibacakan itu misal mantra-mantra ya, niat ingsun amatek ajiku jaran kuyang tak kuyang ing tengah latar dan seterusnya. Ini kan jelas perbuatan yang dilarang, memantrai kemudian meniup sesuatu dengan mantra tadi ya. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita innar ruka wa tama'ima wa tiwalata syirkun, bahwa sesungguhnya memantrai sesuatu, kemudian tamaim itu adalah memakai jimat ya, kemudian wa tiwalata, tiwalah itu membuat orang menjadi menyukai kita ya, itu ilmu pelet ya.
Innar ruka wat tama'ima wat hiwalata syirkun. Semuanya adalah perbuatan yang syirik. Apa indahnya ketika seseorang mendapatkan cinta dari orang yang dia inginkan, tetapi berujung di neraka. Itu pilihan yang tidak cerdas, ya. Kalaupun kita mencintai seseorang, berdoa dan minta kepada Allah. Kalau yang bersangkutan jodoh kita, cepat atau lambat dia akan kembali. Ya, akan ada tanda-tanda yang Allah berikan kepada kita, sehingga ya kita tidak usah repot-repot lah jungkir balik, ngejar dengan segala cara. Dan harus yakin bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan menjadi milik kita, cepat atau lambat akan kembali. Tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, karena itu sebenarnya mantra-mantra ini, ya, niup-niup ini kan bisa-bisanya setan saja. Manusia itu sebenarnya sudah punya potensi yang luar biasa pada dirinya untuk saling mempengaruhi. Saya sudah pernah membuat video tentang penyakit ain, ya. Nanti saya juga cantumkan deskripsinya. Betapa manusia itu ketika dia melihat saja kemeretek di hatinya, itu sudah bisa memberikan pengaruh kepada orang lain. Tidak usah pakai mantra dan seterusnya tadi. Jadi mantra-mantra itu, buhul-buhul ini, niup-niup ini sebenarnya bisa-bisanya setan saja untuk menyesatkan manusia, ya. Nah, maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunna nasa syikhra." Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengajarkan sihir, hanya setan-setan yang kafir yang mengajarkan sihir. Demikian, ya, saran saya, jangan mudah-mudah mengumbar foto di media sosial. Karena ada begitu banyak laki-laki yang menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan Anda, walaupun mungkin Anda sekarang berstatus sebagai istri orang. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.